itu adventurer. Jadi bagi pembina Pathfinder, dia akan mengikuti AD yang kodenya AD dan PF, dan yang pembina adventurer AD ya. Itu dia tadi. Malam ini kita akan adakan PF 001 dan AD 001 yang akan dibawakan oleh Pendeta Nicodemus Ginting. Lalu kemudian saya nanti akan membawakan PF 002 dan AD 002. Nah, tadi sudah disampaikan supaya dibuat ringkasan jurnalnya ya untuk setiap materi yang disampaikan. Oke, itu saja untuk program commencement kita. Kita kembalikan kepada Kak Armon. Baik, terima kasih Kak Yungjin Kim. Kita masuk ke narasumber ya, mendengarkan pemateri kita. Yang pertama itu, sesi pertama itu adalah Master Guide Pendeta Nicodemus Ginting. Silakan kepada kakak-kakak pembina, para peserta, agar menyiapkan buku catatannya. Ya, kalau itu di komputer jauh lebih mudah, karena nanti pengumpulannya itu akan via Google Form ya, kakak-kakak semuanya. Via Google Form. Jadi bagaimana teknisnya kita akan perbincangkan nanti after materi. Oleh karena itu saat ini perlu catat saja dulu. Gitu ya. Nanti kalau ada kebetulan di semua materi narasumber akan memberikan tugas yang harus dikerjakan. Itu mungkin kalau tugas ini pengerjaannya bisa beberapa hari gitu ya. Nanti pengumpulan rangkuman dengan tugas itu kita serahkan kepada para narasumber seperti apa pengumpulannya, apakah boleh dikumpulkan itu di akhir atau bersamaan dengan tugas atau langsung malam ini gitu ya. Itu juga boleh kita bicarakan nanti. Tapi untuk saat ini siapkan saja dulu catatannya. Kita serahkan waktu ini kepada Master Guide Pendeta Nicodemus Ginting. Silakan Kak. Ya, kembali selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih Kak Armon, Kak Kim, dan pimpinan kita, Pendeta Sembiring, yang sudah memberikan semangat motivasi dan membuka CMT kita. Suatu kebahagiaan bagi kita telah dibuka oleh pimpinan kita, CMT yang pertama untuk tingkat daerah Sumatera Utara. Jadi kita akan lakukan kegiatan ini, serupa ini akan setiap tahun. Jadi pimpinan kita sudah berikan arahan bahwa CMT itu levelnya adalah daerah yang akan melaksanakan. Jemaat tidak memiliki wewenang untuk melakukan CMT. Ya, jadi sangat bersyukur sekali kepada kakak Master Guide, para pembina, dan CMG yang sudah hadir pada malam ini. Sesuai dengan judul yang diberikan adalah tujuan dan sejarah. Karena ini bersama untuk Pathfinder dengan kode PFAD 001 dan Adventurer 001, maka saya akan gabung supaya lebih simpel, karena sejarahnya sama, hanya sedikit nanti ada sedikit perbedaan, tujuannya juga tidak terlalu jauh berbeda. Ya, saya sendiri Master Guide Pendeta Nicodemus Ginting yang melayani saat ini sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent Sumatera Utara. Ya, kakak-kakak yang berkati oleh Tuhan maupun adik-adik calon CMG, bahwa pelayanan pemuda Advent ini terus berkembang dan dinamis ya, tidak kaku. Artinya 5 tahun ke depan ini bisa saja mengalami perubahan, ada penambahan. Ya. Jadi kita harus selalu siap dengan perkembangan pelayanan pemuda Advent. Salah satu contoh adalah seperti yang digambar ini. Master Guide inilah kurikulum Master Guide yang baru. Ya, diadaptasi oleh Divisi Asia Pasifik Selatan versi 2022. Ini keluaran terbaru. Jadi kalau adik-adik CMG yang sedang mengikuti, yang memulai tahun 2023 atau 2022, maka kita menggunakan kurikulum ini. Boleh diadaptasi, tapi kita harapkan untuk kedepannya akan menggunakan ini. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, dulu kami nggak seperti itu. Jadi mereka tadi dinamis dan berkembang. Kita tidak boleh kaku dengan perkembangan pelayanan pemuda Advent ini. Oke, kita lihat baca ini prasyarat untuk menjadi Master Guide. Nomor 5, menyelesaikan seminar lokakarya berikut dengan 8 modul item. Dan inilah yang dipelajari dalam CMT ini. Kedelapan materi inilah yang kita akan pelajari di dalam CMT ini. Kalau di dalam kurikulum sebelumnya hanya dibuat Pathfinder Ministry,
dan Adventurer Ministry, atau selama ini yang kita kenal mungkin namanya PBSTC atau ABSTC. Ya. Maka sekarang dengan kurikulum yang baru, persyaratan Master Guide, maka kita yang kelima harus menyelesaikan seminar CMT yang kita laksanakan pada saat ini. Jadi untuk kedepannya tidak akan ada namanya pelantikan Master Guide mendadak kalau ia belum pernah mengambil CMT. Jadi sangat bersyukur adik-adik CMG yang sekarang sudah mengambil kelas CMT pada saat ini. Oke, apa yang dimaksud dengan klub ministry training atau CMT yang kita lakukan ini? Jadi pertama kali CMT ini dirilis tahun 2022 oleh Departemen Pelayanan Pemuda Advent GC. Ya. CMT ini dibuat berdasarkan Adventist Youth Ministry Training yang lebih dahulu dikembangkan oleh Divisi Amerika Utara. Memang NAD ini merupakan salah satu pusat pelayanan gereja kita untuk pelayan pemuda yang selalu berkembang dan maju. Dan ini sering sekali menjadi satu tujuan yang sering berkembang, dan dikatakan bahwa CMT ini juga diambil berdasarkan Adventist Youth Ministry Training ya, Divisi Amerika Utara. CMT bukanlah sebagai pencapaian kelas progresif seperti tingkat Adventurer dan Pathfinder. CMT dibuat untuk menggantikan Pathfinder Leadership Award atau Pathfinder Instructor Award. Menyelesaikan CMT bukanlah seperti pelantikan, tetapi lebih sebagai sertifikat. Itulah sebabnya nanti dalam pertemuan tatap muka tanggal 24 sampai 26 November di kampus Missionaries Tonggu, maka setiap yang mengikuti pertemuan online 3 kali dan pertemuan tatap muka Jumat, Sabtu, Minggu, maka mereka akan berhak menerima sertifikat CMT, Basic Staff Training secara khusus ya. Pencapaian dengan pelantikan tertinggi tetaplah Master Guide. Ya, bahwa CMT bukanlah menggantikan Master Guide, tetapi CMT adalah salah satu prasyarat bagi adik-adik untuk mengikuti kelas Master Guide. Inilah mungkin sedikit pendahuluan tentang CMT. Apa yang kita dapatkan dari materi pada malam ini sehubungan tujuan dan sejarah Adventurer dan Pathfinder? Yang pertama, untuk Pathfinder, kita akan mendapatkan dasar-dasar pelayanan klub Pathfinder termasuk usia dan tujuan. Yang kedua, sejarah pelayanan klub Pathfinder. Untuk Adventurer, kita akan membahas dan mendiskusikan pengenalan pelayanan klub Adventurer yang akan membandingkan program tujuan klub tersebut serta perannya dalam pembentukan iman. Lalu di gereja, peran ini juga mencangkup Departemen Rumah Tangga, pelayanan anak-anak, dan klub Pathfinder. Ya, kita akan melihat bahwa ada 2 departemen anak-anak yang melibatkan anak. Ada 2 departemen yang melibatkan anak. Yang pertama, Departemen Pemuda, yang di dalamnya Adventurer. Yang kedua, Departemen anak-anak sendiri. Tetapi kita harapkan di sini bahwa Departemen PA, Rumah Tangga, dan anak-anak berkolaborasi di dalam menumbuh kembangkan iman anak-anak. Jadi kita harapkan tidak ada persaingan nantinya antara klub Adventurer, sekolah sahabat anak-anak, dan rumah tangga. Ya. Karena ketiga hal ini harus saling bekerja sama. Itu kita sudah berikan contoh ya beberapa waktu yang lalu. Di Bakor 3 kita sudah melaksanakan kegiatan itu ditopang oleh pelayanan pemuda Advent dan pelayanan anak-anak dalam membuat children talent maupun dalam pestari. Kita melibatkan kedua departemen ini karena bukan persaingan, tetapi kita memiliki tujuan yang sama bagi anak-anak kita yang ada di jemaat. Inilah sedikit struktur pelayan pemuda Advent, kakak-kakak yang diberkati oleh Tuhan. Kalau dulu, sebagai pemimpin utamanya adalah Master Guide untuk PA Junior dan PA Senior. Saya mengingat ketika saya ditamat dan dilantikkan menjadi Master Guide tahun 2002, maka seorang Master Guide itu ia menjadi pemimpin PA Junior dan PA Senior. Tetapi dalam perkembangannya, saya sebutkan tadi, dinamis dan berkembang. Bahwa Master Guide saat ini lebih dikhususkan sebagai pemimpin untuk pelayanan pemuda Advent Junior, khususnya Adventurer dan Pathfinder. Sedangkan untuk pemuda Advent Senior, tidak lagi Master Guide sebagai pemimpinnya, tetapi disebut dengan SYL, Senior Youth Leader, yang membidangi ambasador, pemuda dewasa maupun public campus ministry. Ini para mahasiswa yang berkuliah
di luar perguruan tinggi Advent. Jadi mereka lah yang menjadi leader bagi para orang-orang muda ini. Tujuan dan pelayanan klub, kita dapat melihat bahwa adventurer itu diisi oleh adik-adik kita yang berusia 4-9 tahun. Fokus pelayanannya adalah penguatan keluarga dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi kakak-kakak, para master guide maupun pembina maupun calon master guide, sebenarnya dalam kegiatan adventurer tidak dapat dipisahkan peran orang tua di sana. Karena itulah kebutuhan, dan kita melihat logo daripada adventurer yang baru ini bahwa ada peran ayah dan ibu bagi anak mereka. Jadi ketika ada orang tua hadir, itu menjadi satu peran dengan adanya adventurer di sana. Jangan asingkan anak, pisahkan anak itu dengan orang tuanya. Bahkan libatkan, dan kita harapkan kegiatan-kegiatan adventurer, orang tua akan hadir di sana. Tetapi dalam satu sisi, kita juga belajar tentang kemandirian dengan kegiatan-kegiatan dilakukan. Khusus untuk Pathfinder usia 10-15 tahun, fokus pelayanannya adalah untuk mengembangkan iman anak-anak dan remaja kepada Yesus Kristus dan memperlengkapi mereka dengan mentor seumur hidup. Jadi kakak-kakak, para pembina Pathfinder, boleh saja kita punya banyak kegiatan, tapi jangan pernah lupa, inilah tujuan utama mengapa Pathfinder itu ada di gereja kita. Mengembangkan iman anak-anak remaja kita di gereja. Iman mereka harus bertumbuh ketika masuk ke dalam Pathfinder. Kita harus pastikan iman mereka bertumbuh. Inilah tujuannya. Selain mereka memiliki banyak kepahaman, jangan lupa tujuan utamanya mengembangkan iman anak-anak Pathfinder ini untuk bertumbuh dan memperlengkapi mereka menjadi pemimpin untuk kedepannya seumur hidup. Lalu Master Guide, ini mereka biasanya ditamatkan di usia 18 tahun ke atas. Fokus dari pelayanan ini adalah untuk melatih orang dewasa untuk kepemimpinan dalam pelayanan adventurer dan Pathfinder, untuk memelihara dan menjangkau untuk Yesus Kristus. Ya. Filosofi daripada adventurer dan Pathfinder, khusus untuk adventurer, filosofinya adalah klub adventurer memiliki misi pelayanan untuk membangun hubungan dalam keluarga yang melibatkan orang tua dan klub. Kembali, jangan pisahkan orang tua dengan keberadaan adventurer ini. Tetapi mari kita libatkan orang tua mereka untuk mendukung kegiatan adventurer. Klub adventurer dibentuk untuk membantu orang tua dengan tugas menjadikan anak-anak sebagai pengikut Kristus di dunia modern saat ini. Ya, kita dapat melihat baik dalam klub kita ada saja orang tua yang lalai dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa anak-anak kepada Kristus. Dengan keadaan klub ini akan membawa anak-anak yang tadinya dilalaikan oleh orang tua mereka, klub punya peran sana hadir untuk menumbuh kembangkan mereka menjadi anak-anak pengikut Yesus Kristus. Tujuan utama klub adventurer adalah untuk membuat program yang kreatif dan menyenangkan, utamanya untuk membentuk karakter seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya kakak-kakak, ya di DSKU, ya kita pertama adalah berkarakter seperti Yesus Kristus. Inilah harapan kita bahwa adik-adik adventurer, baik adik Pathfinder, adalah adik-adik yang berkarakter seperti Yesus Kristus. Ketika mereka masuk ke klub ini, mereka dengan pertolongan Tuhan harus lebih baik, harus lebih takut akan Tuhan, lebih hormat, baik di gereja maupun dalam rumah. Untuk Pathfinder, Gereja Mazmur ke-7 berkomitmen untuk memahami dan melatih remaja dan pemuda untuk kepemimpinan dan pelayanan kepada kemanusiaan. Pathfinder Club adalah program kegiatan rohani dan rekreasi. Jadi kembali, kakak-kakak ditekankan, para pembina Pathfinder maupun calon masyarakat. Tujuan utama Pathfinder tadi dibuat adalah untuk pertumbuhan kerohanian. Boleh saja kita punya kegiatan rekreasi, tapi jangan sampai pertumbuhan kerohaniannya itu jadi lupakan. Ini menjadi tujuan utama kita. Lalu yang kedua, dirancang untuk kaum muda yang berusia 10-15 tahun. Pathfinder ini menarik bagi kelompok usia ini karena programnya menampilkan kegiatan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Sebagian besar program klub Pathfinder dibangun di sekitar aktivitas fisik. Hal ini karena remaja usia 10-15 tahun berada dalam tahap perkembangan fisik yang tumbuh pesat. Hal itu diisi dengan aksi, petualangan, tantangan kegiatan kelompok, dan memberikan kesempatan untuk pengembangan sikap dan keterampilan baru
yang menghasilkan pertumbuhan pribadi, semangat tim atau komunitas, dan rasa kesetiaan dan rasa hormat kepada Tuhan, penciptanya, dan gerejanya. Adventurer. Klub Adventurer memiliki misi pelayanan untuk membangun hubungan dalam keluarga yang melibatkan orang tua dan klub. Klub petualang ditawarkan untuk membantu orang tua dalam membuat perkembangan anak mereka lebih kaya dan lebih bermakna. Klub petualang memberikan cara yang menyenangkan dan kreatif untuk anak-anak. Sedangkan sisi yang lain, Pathfinder. Sementara klub Pathfinder didirikan terutama untuk kaum muda, salah satu tujuan dasarnya adalah juga untuk menyatukan orang tua dan gereja, anggota gereja melalui keterlibatan aktif dengan klub dan anggotanya. Seluruh filosofi Pathfinder ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa anak-anak belajar paling baik dengan memberi contoh, bukan perintah. Jadi kakak-kakak pembina, kita harus memberikan contoh teladan yang terbaik bagi adik-adik yang kita pilih. Program Adventurer dibuat untuk membantu orang tua agar mereka dapat bertanggung jawab kepada anaknya dalam pokok pengajaran dan penginjilan. Moto program ini memperkuat hubungan orang tua dan anak, lebih lanjut adalah pertumbuhan dalam kerohanian fisik, mental, dan kehidupan sosial. Sedangkan untuk Pathfinder, orang-orang muda belajar paling efektif dalam suasana yang positif, bahagia, dan aman. Oleh karena itu, sikap para pemimpin klub merupakan unsur penting dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas pelayanan ini kepada kaum muda. Kegagalan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan kaum muda hanya akan menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan dan perkembangan rohani yang nyata, dan mungkin terbukti menjadi faktor pendukung dalam membuat gereja dan misinya tidak menarik bagi kaum muda. Kita menyaksikan kakak-kakak pembina bahwa kegiatan Pathfinder maupun Adventurer menjadi satu kegiatan yang paling dinantikan oleh anak-anak di gereja kita. Itu patut kita syukuri. Tetapi ada juga beberapa adik-adik kita merasa tidak nyaman ketika mereka masuk di Adventurer dan Pathfinder. Inilah yang perlu kita jangkau. Jangan biarkan mereka menjadi hilang dan tidak mau bergabung di dalam klub-klub yang ada di jemaat kita. Lalu apakah tujuan daripada klub Adventurer? Klub Adventurer menyediakan permainan dan merangsang anak-anak berdaya cipta untuk membentuk tabiat seperti Yesus Kristus, untuk memperoleh pengalaman sukacita dan kepuasan mengerjakan berbagai hal yang baik, untuk mengungkapkan kasih mereka bagi Yesus secara mudah, untuk belajar bersikap sportif dan belajar hidup rukun dengan orang lain, untuk menemukan bakat-bakat serta belajar menggunakannya untuk kepentingan sendiri dan untuk melayani orang lain, untuk mengembangkan pengertian akan hal yang menguatkan keluarga, dan untuk mengembangkan dukungan orang tua dalam pendidikan anak-anak. Inilah tujuan mengapa klub Adventurer itu ada di jemaat, ada di organisasi gereja kita. Lalu apakah tujuan daripada klub Pathfinder ini? Tujuannya adalah menolong orang muda untuk mengerti bahwa Allah dan gerejanya mengasihi mereka, memperhatikan dan menghargai mereka. Jadi kakak pembina punya peranan penting menunjukkan kepada orang-orang muda kita ini, pada orang remaja kita, bahwa Allah sangat peduli dan mengerti terhadap mereka, termasuk gereja. Mungkin saja, barangkali ada para pembina yang kecewa terhadap gereja, tapi jangan pernah ajarkan kepada adik-adik Pathfinder kita kekecewaan kita kepada gereja. Justru kita harus ajarkan kepada mereka bahwa gereja ini mengasihi mereka. Mungkin saja dalam satu sisi kita merasa tidak didukung oleh gereja, tetapi jangan pernah ceritakan itu kepada adik-adik Pathfinder. Ceritakanlah bahwa gereja mengasihi mereka. Ketika kita menceritakan kekurangan gereja, keburukan gereja kita, maka mereka juga akan terkikis kasihnya terhadap gereja. Jadi kakak-kakak pembina punya peran yang sangat penting. Mengapa tujuan klub Pathfinder ada adalah untuk kerohanian mereka, agar mereka mengerti bahwa Allah mengasihi mereka. Bahkan gereja ini peduli terhadap mereka. Memberikan semangat anggota Pathfinder untuk menemukan potensi, kesanggupan yang Allah telah berikan bagi mereka. Kita bersyukur bahwa kakak-kakak pembina yang aktif, kakak para master guide yang aktif dalam pelayanan pemuda, kita melihat banyak yang menjadi para penatua gereja, bahkan menjadi anggota majelis, bahkan menjadi para pemimpin dalam gereja kita. Kita bersyukur. Kenapa? Oleh karena mereka punya potensi, dan potensi itu ditunjukkan. Oleh karena pertolongan Tuhan, mereka diberikan kemampuan untuk melayani.
bahkan melayani di gereja. Selanjutnya, mengilhami orang muda untuk memberikan ekspresi diri dan cinta mereka kepada Allah dengan jalan mempersatukan mereka dalam aktivitas jangkauan keluar. Jangan lupa juga bahwa Pathfinder harus diajarkan untuk kegiatan jangkauan keluar, melakukan aksi kepada orang-orang di luar komunitas gereja kita. Ya, kita bersyukur, terima kasih dalam program Global Youth Day, Adventure Day, Pathfinder Day, bahwa adik-adik Pathfinder maupun Adventure terlibat dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih untuk kakak-kakak pembina yang telah mendukung melibatkan adik-adik kita dalam pelayanan masyarakat. Yang keempat, menjadikan keselamatan pribadi bagi setiap Pathfinder menjadi program pokok prioritas klub. Inilah yang kita harapkan adik-adik Pathfinder kita sendiri mengalami keselamatan tersebut sebelum kita bagikan kepada orang lain. Yang kelima, membangun di dalam kehidupan anggota Pathfinder sebuah hidup yang sehat dan mencintai ciptaan Allah dengan menikmati aktivitas di luar. Mengajarkan para Pathfinder keahlian dan hobi khusus yang akan membuat hidup mereka lebih berarti dan mempergunakan waktu mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Kita bersyukur bahwa dengan perkembangan zaman, dengan gadget atau smartphone sekarang, sangat mengganggu baik dalam spiritual mereka, tetapi dengan adanya klub Pathfinder maupun kegiatan-kegiatan aktivitas luar ataupun dengan kepahaman ini juga menjadi satu sarana yang sangat bermanfaat. Ya. Selain mereka mengekspresikan diri dengan talenta, hobi yang mereka miliki, tentunya ini juga menjadi satu sarana bagi mereka untuk semakin mengenal Allah dalam kegiatan-kegiatan dan kepahaman yang mereka dapatkan. Ketujuh, mendorong anggota Pathfinder untuk mempertahankan tubuh mereka tetap bugar. Kita harapkan adik Pathfinder kita akan lebih sehat. Berikan kesempatan untuk membangun jiwa kepemimpinan dengan mendorong anggota klub untuk bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Kita harapkan mereka juga akan menjadi pemimpin hari ini dan pemimpin hari esok. Berusaha untuk mendorong perkembangan pembangunan yang harmonis fisik, sosial, intelektual, dan kehidupan rohani daripada adik-adik Pathfinder kita. Inilah yang kita harapkan, tujuan, goalnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kita masuk ke bagian kedua tentang sejarah. Mungkin secara cepat, karena ini kita sudah pelajari juga, bahwa pelayanan pemuda Advent ini, atau Pathfinder Adventurer tidak muncul begitu saja. Ini mengalami proses yang sangat panjang. Tentunya dimulai 1852. Ya, James White mengedit terbitan pertama dari majalah The Youth Instructor, ya. Lalu 1879 ada dua orang remaja, Luther Warren dan Harry Pender, memiliki satu beban bagaimana menyelamatkan sesama remaja yang ada di gerejanya. Mereka berdoa kepada Tuhan di pinggir jalan dan Tuhan berikan hikmat. Lalu mereka membentuk satu perkumpulan orang muda yang awalnya hanya laki-laki. Dengan jumlahnya semakin banyak, akhirnya perempuan juga meminta bergabung dan bergabunglah. Itulah awalnya ada perkumpulan orang muda. 1907 maka dibuatlah di GC Departemen Pemuda, dibentuk, ya, yang namanya disebut dengan MV, Missionaries Volunteer. Lalu berkembang karena jumlahnya semakin banyak dan berkembang, maka 1909 terjadi pemekaran, ya. Yang tadinya Missionaries Volunteer sekarang dibagi dua, ada namanya Missionaries Volunteer, ini khusus kepada dewasa, dan ada namanya GMP, Junior Missionaries Volunteer. Kalau di dalam bahasa sekarang PA dewasa dan PA junior. Ini salah satu yang tidak terlepas dalam perkembangan Pathfinder maupun pelayan pemuda Advent, namanya Arthur Wells Spalding. Ia mengorganisasi kelompok kecil beranggotakan anak laki-laki di Tennessee, termasuk anaknya sendiri, membentuk satu klub Mission Scouts atau mungkin kepanduan, misi kepanduan atau pramuka misi. Lengkap dengan peraturan dan perjanjian yang sampai hari ini kita gunakan, itu adalah atas inisiatif daripada Arthur Wells Spalding. Termasuk dalam lagu Sion, teman, sahabat, dan pemimpin. Hai pemimpin. Beliau inilah yang menciptakan itu, Arthur Wells Spalding. Jadi peraturan perjanjian Pathfinder yang ada sampai hari ini, itu adalah hasil karyanya Arthur Wells Spalding. Ya, lalu berkembang. Tahun 1922, kelas progresif JMP melibatkan kegiatan luar. Ya. Lalu 1926, semakin berkembang. 1928, Arthur Spalding dan Harriel Holt
dengan profesional selain menulis 16 kepahaman atau honor ya, dapat kita lihat. Lalu ini salah satu catatan 1928. Mengapa namanya disebut Pathfinder? Sejarah mencatat bahwa nama Pathfinder ini merupakan satu kata yang umum ya, satu kata yang umum. Ya, kalau kita klik di Google, maka kalau hanya kata Pathfinder tidak akan hanya muncul klub remaja Advent, pemuda Advent Junior, tetapi akan muncul nama-nama yang lain. Ya. Tapi sejarahnya mengapa nama klub ini menjadi Pathfinder itu terjadi tahun 1928 ya, di California Selatan. Spalding ini menceritakan diri satu kisah petualangan penjelajah barat ini tentang awal Amerika, dikenal sebagai mountain man, bernama John Fremont. Ya, dia memiliki julukan Pathfinder. Julukan ini menjadi populer dalam camp itu. Padahal ia hanya bercerita tentang John Fremont ini yang dijuluki Pathfinder. Lalu muncullah inisiatif bahwa camp tersebut menyebut diri mereka sebagai camp Pathfinder. Ini mungkin Arthur Spalding juga tidak pernah berpikir bahwa nama klub ini akan disebut menjadi Pathfinder dengan cerita yang dibuat. Tapi cerita ini memberi inspirasi kepada kemahan yang dilaksanakan pada saat itu. Itu menjadi nama klub junior pada gereja lokal yang dipimpin oleh John McKim. Akhirnya itu menjadi nama klub yang menyatukan semua bagian yang dikembangkan selama beberapa dekade sebelumnya, sehingga mengubah Junior Missionary Society, kumpulan pemuda Advent Junior, berubah menjadi klub Pathfinder. Beberapa fakta kejadian penting dalam membentuk Pathfinder Club. John McCain seorang Scoutmaster dan anggota Boy Scouts, namun percaya bahwa gereja perlu juga adanya klub ini. Kita dapat membaca hal ini. Lalu tahun 1930 ada dibuat namanya kelas pra-junior. Kelas pra-junior ini mereka sudah ada nama-namanya ya, ada terjadi 4 kelas yang sampai saat hari ini kita kenal. Tapi dulu namanya belum Adventurer, hanya pre-GMP class. Ya, itu dibuat tahun 1930. Lalu lagu, kita masuk ke 1946, Pathfinder logo, itu dibuat oleh John Hancock. Lalu Pathfinder Songs diciptakan oleh Henry Tabor tahun 1949. Ya, bagaimana ia cara muncul ide menciptakan lagu Pathfinder yang kita kenal sampai sekarang? Dikisahkan dia memikirkan lagu ciptaan itu dalam perjalanan mencapai 130 km dari rumah. Sebuah lirik yang berasal dari perjanjian JMP. Lagu yang diciptakan disempurnakan oleh Wayne Hooper. Nama Pathfinder ini di setiap tempat tidak sama ya, tergantung dengan bahasanya. Karena kesulitan dalam penerjemahan, maka beberapa negara tidak menggunakan Pathfinder, seperti negara Spanyol, Portugis, mereka punya nama sendiri tapi logonya tetap sama. Oke, kemarin di tanggal 16 September 2023 kita merayakan Pathfinder Day yang ke-73. Mengapa 73? Pada tadi 1928, nama Pathfinder itu diadopsi dalam perkemahan tersebut atau dalam klub. Sejarahnya ada. Kenapa dirayakan 73 tahun? Oleh karena tahun 1950, General Compass memutuskan nama klub remaja itu adalah Pathfinder untuk sedunia. Jadi mulai tahun 1950 di seluruh dunia, di gereja-gereja Advent yang membuka klub remaja, maka disebutlah GMP tadi, Junior Missionary Volunteer itu namanya Pathfinder. Itulah awalnya mengapa setiap tahun kita merayakan Pathfinder dan merujuk itulah tahun lahirnya Pathfinder sedunia. Dan ini terus perkembangannya. Lalu 1965 ini berhubungan dengan Adventurer. Program Eager Beaver ditambahkan yang ditulis oleh Jane Marlowe. Tahun 1966 ditambahkan kelas Pioneer, kemudian menjadi kelas Ranger yang saat ini di kelas Pathfinder di tahun 1970. Klub Adventurer pertama kali kembali diadakan di North American Division. Ya, klub dimulai di Southampton, New England ya. Conference di Hartford. Tahun 1966 ini dipimpin oleh Johann Rita Vital. Tahun 1979, Pre-Junior Missionary Volunteer berubah menjadi Adventurer.
yang tadinya adalah pra pemuda junior, sekarang berubah menjadi adventurer. Itu tahun 1979. Dengan logo yang masih 4 dan terus berkembang. Tahun 1989, GC meresmikan kegiatan Adventurer Club sedunia. Tadi kalau Pathfinder 1950, maka Adventurer tahun 1989. Mulai dari situlah, maka dihitung tentang hari perayaan Pathfinder sedunia, tahun 1989. Tahun 1991, Pathfinder Basic Staff Training Course diadakan dan terus berkembang. Diadakanlah perkemahan-perkemahan sedunia, dan tahun depan akan ada perkemahan Pathfinder internasional ya, di Amerika. Jika ada yang mau mendaftar, silakan. Yang pertama, pastikan miliki visa. Ya. Tahun 1999 ini berhubungan dengan Adventurer, Little Lamb ditambahkan di kelas Adventurer. Tahun 2000, buku peraturan jemaat merinci peran dari Direktur Klub Adventurer dalam majelis gereja setempat. Jadi kita harapkan kakak-kakak ini menjelang tahun pemilihan pegawai jemaat. Jadi kita harapkan Direktur Adventurer, Direktur Pathfinder, pemimpin pemuda Advent, kita harapkan akan masuk di anggota majelis. Karena itu sudah dimuat dalam peraturan jemaat. Ya, kalau merangkap tidak apa-apa. Dia jadi pemimpin PA, dia juga sebagai Direktur Pathfinder, dia juga sebagai Direktur Adventurer, tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan ada banyak orang muda di jemaat kita, biarlah orang-orang yang berbeda. Ada pemimpin PA, ada Direktur Adventurer, Direktur Pathfinder, dan kita harapkan masuk di majelis supaya kebutuhan pelayanan orang muda semakin lebih banyak akan didukung oleh gereja. Tahun 2006, lagu Adventurer yang kita gunakan, We Are Adventurer, diperkenalkan. Dan lagu Eager Beaver dan Little Lamb juga ditulis, diadopsi dan dilindungi hak ciptanya. Junior di dalam pertemuan Adventurer tahun 2016, logo baru Adventurer yang tadinya hanya 4, sekarang berubah dengan yang baru yang kita gunakan saat ini. Lalu IMT juga sertifikat diperkenalkan. Selanjutnya, kita lompat. Oke, Januari 2021, maka diperkenalkanlah panduan administrasi kurikulum yang baru dari GC dan semua sumber daya yang dibutuhkan disediakan. Dan kita harapkan kakak-kakak pembina Adventurer maupun calon Master Guide atau yang merangkap pembina Adventurer Pathfinder menggunakan yang terbaru. Kelas Eager Beaver tidak kita pakai lagi, atau yang dulu beruang sekarang menjadi Early Bird, ya, burung cekatan. Dan semua ini sudah tersedia, tinggal kita mau bagikan. Dan kita harapkan kakak-kakak baik Adventurer dan Pathfinder menggunakan kartu-kartu yang disediakan. Dan kita harapkan pencapaian pelantikan ini atau kenaikan kelas itu oleh karena mereka menyelesaikan tuntutan dalam setiap kartu-kartu tersebut maupun aktivitas harian mereka. Kembangan baru kakak-kakak, Pathfinder Day dirayakan setiap Sabat ketiga pada bulan September. Tolong diingat bahwa Pathfinder Day itu dilakukan Sabat ketiga setiap bulan September. Adventure Day Sabat ketiga di bulan Mei, ini sudah diputuskan dan tidak akan berubah. Ya. Jadi ini menjadi satu penanggalan penting dalam gereja, dan kita harapkan mengapa tadi para direktur Adventurer dan Pathfinder masuk dalam majelis, supaya mereka dapat mensosialisasikan jadwal ini. Ya. Dan terima kasih juga ada banyak kakak-kakak pendeta yang hadir, supaya tetap di kalender jadwal jemaat ini dibuat bahwa Sabat ketiga di bulan Mei adalah hari Pathfinder sedunia, Sabat ketiga di bulan September adalah hari Pathfinder, dan Sabat ketiga di bulan 3 adalah hari pemuda sedunia. Kegiatan pemuda dibagi menjadi pemuda junior dan pemuda senior. Dengan Master Guide disiapkan menjadi pemimpin dalam pemuda Advent junior, sedangkan Senior Youth Leader menjadi pemimpin pemuda senior. Kurikulum baru Master Guide tahun 2022. CMT sebagai pelatihan mendalam untuk staff klub dengan tugas spesifik dan basic sub training. Yang kita lakukan adalah CMT, BST. Inilah Direktur Pathfinder Adventurer 2003. Untuk GC, Direktur Pathfinder kita adalah Pastor Andreas J. Viralta yang di Kampore se-Indonesia kemarin hadir. Lalu untuk Direktur PA-nya di Divisi Asia
Pasifik Selatan adalah Pastor Ron Gini Bagong, dan untuk direktur Pathfinder adalah Pastor Anukur Ricil ya. Lalu direktur PA kita yang baru menggantikan pendeta Roni Wenas, pendeta Isembiring, dan direktur yang ada di Deskau tentunya saya sendiri. Jadilah sedikit tujuan dan sejarah dari Pathfinder dan Adventurer. Kiranya dengan pelajaran sederhana ini akan menyegarkan kembali ingatan kita. Ya, Tuhan Yesus. Oh, satu lagi, supaya saya lupa. Tugas. Ini tugas diharapkan kepada seluruh kakak-kakak Master Guide dan para pembina dan CMG. Ini tugas kita dan harap akan dikumpulkan. Tuliskan nama lengkap jemaat, nama klub, dan kapan Anda mulai aktif di klub Anda, dan kenapa mau terlibat di klub Adventurer dan Pathfinder. Contohnya, ini saya lihat ini ada namanya Sapna Selomita Purba dari Bakor 3 ini. Namanya tentunya Sapna Selomita Purba dari jemaat mana? Dari jemaat mana, Kak? Dik, ini CMG ya? Jemaat Binaguna. Oh, Jemaat Binaguna contohnya ya, namanya Sapna Selomita Purba Jemaat Binaguna. Nama klubnya Binaguna tentunya. Kapan mulai aktif di klub itu, di klub Pathfinder, dan kenapa mau terlibat di klub Pathfinder? Nanti tulis, nggak usah panjang-panjang, nggak usah 10 lembar, ya 1 lembar saja sudah bisa untuk semua ini. Dan kedua, tuliskan sejarah singkat klub Anda, klub Pathfinder, kapan berdiri dan aktivitas yang telah dilakukan. Kemarin kan ada track and trail ya, kalau Binaguna kan di bulan 10 yang lalu ada track and trail, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, tuliskan. Jadi kita harapkan nggak usah ada panjang-panjang kedua tugas ini, boleh saja nanti dipoto, ditulis di foto saja, dikirimkan ke kami, ditulis namanya supaya lengkap, supaya menjadi catatan untuk memenuhi tugas daripada tujuan dan sejarah Adventure dan Pathfinder. Terima kasih, Tuhan memberkati, boleh dicatat, boleh dipoto pertanyaan ini, tugas ini, supaya jangan lupa. Nanti jangan ditanya di grup CMT kita, apa tugasnya, Kak? Oke, terima kasih. Tuhan berkati, kita kembalikan kepada Kak Harmon. Baik, terima kasih Kak Master Guide Pendeta Nikodemus Ginting. Kita berikan aplaus. Berikan aplaus. Jangan lupa para peserta masih tetap semangat ya. Masih ada sesi kedua. Sesi kedua. Tadi kita sudah sampaikan, dicatat, ya walaupun nanti mungkin pemateri membagi ya, Master Guide Pendeta Pak Ginting, nanti materinya dibagi, tapi jangan lupa kakak-kakak bahwa sebentar lagi nanti di akhir kegiatan ini, di akhir sesi, akan dibagi link untuk pengumpulan tugas, ya untuk materi pertama ini, materi pertama, atau untuk sesi pertama. Oleh karena itu, maka tetap catat ya, apalagi ada tugas tadi gini. Kalau nanti tugas itu kan ada rangkuman, ini ada rangkuman, lalu ada tugas, ada proyek, begitu ya. Nanti itu dijadikan satu file untuk dikumpul ya, boleh ya, kakak-kakak semuanya ya. Jadikan satu file. Baik, kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 oleh Master Guide Yong Jin Kim. Silakan Kak.